Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa kembali bersama Aceh Bicara. Saya Muhammad Syuib Hamid akan membantu acara ini lebih kurang 60 menit ke depan. Dan tema kita di sore hari ini adalah terkait dengan sadar akan pajak. Saudara, kita tahu bahwa sumber penerimaan terbesar negara itu berasal dari pajak. Itu pula yang membuat negara begitu aktif untuk menggenjot berbagai sektor agar para wajib pajak, baik perorangan maupun badan hukum, untuk terus membayar pajak. Lantas pertanyaan mendasar barangkali, kenapa pemerintah harus mengutip pajak? Apakah ini untuk pembangunan? Lalu apakah kita merasakan dari pembangunan karena kita membayar pajak? Dan sejauh mana kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hari ini? Khusus dengan Aceh, kalau kita mengacu pada UPA misalnya, bahwa ada salah satu peran penting bahwa bagi mereka yang membayar zakat misalnya, itu akan menjadi salah satu pengurang pajak. Lantas sejauh mana sudah hal ini dicoba direalisasikan di dalam masyarakat? Nah, untuk membincangkan tema ini, saudara, sudah hadir di studio TVRI Aceh. Yang pertama ada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh, Bapak Imanul Hakim. Assalamualaikum Pak Iman. Assalamualaikum. Dan yang kedua, saudara, ada Bapak Muhammad Mada atau yang akrab dipanggil Cik Mada, yang merupakan perwakilan dari Kamar Dagang dan Industri Aceh. Assalamualaikum Cik Mada. Waalaikumsalam. Baik, ini kita langsung saja nih Pak Iman. Pertanyaan pertama sebenarnya, karena kita bicara tentang pajak ya, kenapa kita harus bayar pajak ini? Bagi sebagian besar masyarakat mungkin kelas menengah sudah paham ya, tapi bagi menengah ke bawah ini mungkin bertanya-tanya juga, kenapa uang saya tiba-tiba harus saya store ke negara begitu kan? Gimana Pak Iman? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian. Ini kebetulan kita baru beberapa hari yang lalu ada peringatan Hari Pajak nih Pak, tanggal 14 Juli. Jadi kalau lihat sejarahnya, itu Hari Pajak 14 Juli itu sudah berapa lama ulang tahun pajak berarti kan? Itu sekarang ini sudah ke-77 Pak. Jadi ternyata pajak itu sudah dirancang akan menjadi penerimaan negara sejak negara ini belum ada. Iya. Ya, jadi negara yang belum berdiri 14 Juli 1945 itu teman-teman dari para pendiri bangsa itu di BPUPKI merancang tuh kalimat bahwa pajak ini yang dipakai untuk pembangunan, yang harus ditetapkan dengan undang-undang. Pemungutan pajak selalu dengan undang-undang. Dan itu sekarang kita peringati sebagai Hari Pajak. Jadi memang kalau disepakati negara ini pembiayaannya dengan pajak yang ditetapkan undang-undang, maka otomatis itu menjadi kewajiban bagi kita warga negara. Karena itu dimasukkan dalam undang-undang dasar. Memang yang menjadi masalah mungkin kalau kesadaran perpajakan tadi Pak disinggung itu, kesadarannya sih cukup tinggi. Orang itu, masyarakat ya secara umum baik di Aceh maupun nasional, kesadaran bayar pajak itu tinggi. Tapi memang literasi bagaimana bayarnya, bagaimana menghitungnya. Ini yang memang kami lagi coba-coba lihat apa yang membuat mereka sulit itu. Sehingga itu mendorong mereka untuk tidak bayar pada akhirnya. Apakah begitu Pak Iman? Ya ketika mereka nggak percaya diri untuk melapor, untuk membayar, ya nggak bayar. Karena mereka nggak tahu ini betul nggak yang saya buat. Memang kalau perusahaan relatif bisa, tapi untuk orang pribadi, ini sebagai contoh misalnya kemarin ya, kita mengadakan program pengungkapan sukarela, PPS yang berakhir 30 Juni. Itu menunjukkan bagaimana kesadaran pajak itu tinggi Pak. Banyak itu. Di Aceh saja nih, Aceh itu datanya yang mengungkap hartanya lagi, karena kita tahun 2017 kan baru selesai tax amnesty kan, lalu ada pengungkapan sukarela. Itu cukup banyak, cukup besar. Jadi pengungkapan sukarela kemarin itu pembayaran pajak yang dibayar itu sekitar hampir 90 miliar. Seprovinsi Aceh yang terdaftar di Aceh. Memang ada beberapa pengusaha itu tinggal tidak di Aceh walaupun dari sini. Tapi nasional kita mencapai 60 triliun. Oke, ini tinggi sekali ya. Itu pembayaran pajak ya. Misalnya gini, tarif waktu pengungkapan sukarela itu 14%, Pak. Kalau kita hitung-hitung nih, berarti kalau di Aceh ada uang masuk 90 miliar. 14% dari harta ya. Total harta yang dilaporkan, harta bersih yang dilaporkan. Berarti kita kali kira-kira 100%-nya kali 7 lah. Berarti ada harta tambahan di wajib pajak Aceh itu yang dilaporkan itu 90 miliar kali 7, Pak. Dari sekitar 630 miliar. Itu hartanya ya. Harta itu kan sisa penghasilan, Pak.
Setelah dia pakai, dia apa, masih sisa, ya udahlah. Berarti sebenarnya potensi penghasilannya itu mungkin lebih besar, mungkin 2 kali lipat, 3 kali lipat. Karena orang membeli mobil mungkin misalnya penghasilan 1 miliar atau 100 juta lah. Mungkin dia beli mobil yang 50 juta misalnya kan. 50 juta tuh dia simpan. Nah, seperti itulah. Intinya penghasilannya cukup besar. Oke, kalau begitu kalau kita lihat ini memang peruntukan pajak ini untuk pembangunan yang dilakukan untuk masyarakat sendiri. Tapi pertanyaan berikutnya nih Pak Iman. Iya, sebelum kita lanjut kita jeda sejenak. Baik, pemirsa, perbincangan ini akan berlanjut setelah yang satu ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Baik saudara, Anda masih bersama Aceh Bicara dan kita melanjutkan perbincangan ini. Saya ke Cemada dulu ya. Boleh.
Nah sejauh ini apa yang mendorong Cik Mada misalnya secara pribadi atau kalaupun punya perusahaan mungkin untuk membayar pajak? Apakah ini memang dasarnya tadi merasa ini sebagai kewajiban atau ada perspektif bahwa memang sebagai warga negara yang baik untuk mendukung pembangunan di Republik ini, lantas kita harus membayar pajak? Itu kan pertama-tama udah pasti itu kesadaran kita. Kesadaran kita bahwa itu adalah kewajiban yang harus kita tunaikan. Cuma kadang-kadang yang kita bilang tadi, pada saat kita ingin menunaikan, seperti kembali cerita Pak Kanwil tadi, ada keraguan. Benarkah saya mengisi ini? Salahkah? Karena secara jujur harus kita akui, memang kalau bicara teknologi yang orang menguasai, mengisi pajak itu formnya mudah. Tapi bagi kami ini yang sudah nggak masuk level itu, memang kelabakan. Artinya, hari ini kami mengharapkan, khususnya pihak pajak, harus sering memberi advokasi, harus pendampingan, sosialisasi, kemudian pihak pajak terbuka dengan pembayar pajak ini. Artinya kantor itu jangan ditakuti. Begitu lihat kantor pajak, aduh mak ini momok. Nah, tapi jangan lagi. Jadi konotasi itu kita hilangkan. Artinya Cik Mada sempat merasakan itu? Oh sempat. Sempat kita rasakan itu. Mungkin 10 tahun yang lalu kita juga merasakan itu. Asal udah akhir tahun itu datang kantor pajak ini. Karena terpaksa. Ada setengah terpaksa. Iya. Tapi mungkin kalau ada pendampingan yang betul, habis itu cara mengisi lebih sederhana, mungkin itu lebih daya tarik. Makanya saran kami khususnya dari dunia usaha kepada pihak pajak agar menyederhanakan cara mengisi, cara membayar, supaya apa? Daya tarik itu ada. Kalau semakin banyak yang harus diisi ini, pasal ini kait dengan pasal ini, artinya kalau bahasa Aceh kalau mentang kamu mang. Kalau mentang kamu mang. Terkecuali perusahaan mereka sudah besar, artinya mereka sudah punya divisi pajak, artinya sudah ada yang mengurus. Benar. Ini jangankan kita mau urus pajak, untuk membiayai diri sendiri aja kadang-kadang di perusahaan nggak mampu. Jadi harus kita akui. Makanya hari ini dengan teknologi yang sudah semakin maju, dengan tingkat kesadaran masyarakat membayar pajak semakin tinggi, saya pikir pihak pajak harus lebih proaktif. Memberi pendampingan, membuka diri. Kalau memang ada persoalan apa-apa cepat ditangani, ada jalan keluar, solusi. Saya pikir harus lebih arif dan bijaksana. Hari ini Pak Imam harus lebih arif bijaksana. Artinya sekurang-kurangnya Cik Mada di Kadin sendiri bahwa melihat ini juga aspirasi dari para pengusaha. Karena terlalu banyak juga pengusaha. Sering saya sampaikan Pak Kanwil, ini ada anggota begini bagaimana? Udah komunikasi dengan staf saya. Nah, jadi ini kita bukan memuji. Artinya selama kepemimpinan Pak Imanul di Kakanwil, kami di Kadin koordinasi sangat bagus. Ada kawan-kawan yang sudah kesalahan-kesalahan, mungkin yang bisa dihilangkan, yang agak besar diperkecil. Artinya tapi yang tidak ada unsur kesengajaan. Kalau kesengajaan, nah itu saya udah angkatan Pak Imanul dari awal. Pak, kalau udah kesengajaan, itu tugas pajak. Tapi kalau ada kesalahan, salah mengisi atau macam-macam, itu mohon dimaafkan. Saya pikir sangat welcome pihak pajak. Makanya kami sering koordinasi pajak dengan Kadin sangat sering. Berarti selama ini dari tahun ke tahun yang dulu sempat dirasakan ada kesulitan, ini secara perlahan mulai dirasakan ada kemudahan ya. Yang kedua, kami Kadin juga harus koreksi diri. Kan Kadin-Kadin yang lalu, biarpun saya terlibat juga di dalamnya, mungkin tingkat komunikasi dengan pihak pajak itu sangat kurang, sangat minim. Nah, sehingga tidak pernah nyambung. Tidak pernah nyambung. Jadi anggota pun yang terlibat di dalam hal perpajakan, dia nggak mengadu ke Kadin. Akhirnya ketika komunikasi itu tidak ada, membuat para pengusaha yang khususnya bernaung di bawah Kadin mengambil kesimpulan tidak bayar pajak. Nah, padahal problemnya bukan tidak mau, tapi ada proses ada yang ketakutan tadi. Ini salah saya isi ini kacau nih. Setelah dibaca harta. Padahal itu tidak ada pun ya kan. Nah, jadi ini yang terjadi. Malah kayak Pak Kanwil pernah nelpon saya mengatakan, Cik Mada ini ada perusahaan seperti ini, tapi susah kita komunikasi. Coba Cik Mada komunikasi pihak Kadin. Kita coba. Artinya memang hari ini komunikasi kedua arah ini sangat bagus. Makanya saya harapkan Pak Kanwil, Kadin dengan
pihak pajak harus betul-betul sinergi memang. Kami mewakili dunia usaha, Iya. maka kami mewakili pemerintah. Artinya ini sama-sama kita mengisi di mana yang kurang kita perbaiki. Oke. Nah, sebenarnya ini hal menarik Pak Iman kalau kita lihat tadi. Bukan hanya dunia usaha. Saya sendiri sebagai wajib pajak sempat juga mengisi SPT, cuma agak bingung juga nih. Ini salah klik muncul perasaan nggak sebanyak ini loh harta saya. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya bisa nggak ini atau bagaimana cara mungkin biar lebih sederhana? Betul. Nah, gimana nih Pak Iman? Memang ya, pajak itu kan reformasi terus-terusan ya. Dari tahun 83 terus jalan. Sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja kita terakhir, itu harmonisasi peraturan pajak menurut saya, itu sudah berubah lagi itu, memudahkan pengusaha-pengusaha kecil sebenarnya. Misal untuk omset di bawah 500 juta itu free, nggak akan bayar pajak. Nanti kalau sampai 4,8 miliar omsetnya itu hanya 0,5%. Tapi lapor tetap. Nah, lapor tetap. Nah, itu untuk yang usaha. Memang kami juga sedang evaluasi nih. Kebetulan kami lagi survei nih, Pak Mada. Kita lagi survei ke para wajib pajak yang kemarin ikut PPS kemarin ya, program Wawan Sukarela. Itu yang prioritas, tapi boleh wajib pajak lain ikut. Ininya kita pengen cek, apakah ketidakpatuhan wajib pajak, terutama ini coba orang pribadi ya. Karena kalau perusahaan kami pikir mungkin dia bisa bayar lah orang pajaknya. Tapi orang pribadi ini kepatuhannya apakah disebabkan karena pendidikannya kurang tinggi gitu untuk membayar pajak, atau memang aturan kita yang terlalu susah. Iya, ribet dari prosesnya. Kan kita khawatir itu kan. Karena kemarin kami adalah salah satu dosen perguruan tinggi, udah S3. Dia tanya, mereka ngisi orang pribadi pun ngisi SPT mereka nggak sanggup. Saya sampai bingung, loh kalau level S3 saja. S3 saja Iya, betul. bermasalah dalam mengisi, saya mikir, ini bagaimana masyarakat Yang di bawah. nih? Nah, yang sekarang reform sudah jalan, memang kemudahan melaporkan, berarti mengirim laporan sangat mudah, pakai online sudah bisa, pakai handphone bisa. Tapi kita juga lagi evaluasi, apakah mengisinya susah gitu. Kan tidak ada artinya juga mengirim mudah ketika mengisi susah kan. Benar. Nah, jadi mengisi ini kita lagi mengarahkan survei, cuman 4 pertanyaan survei ke sampel, nanti hasilnya mau kita usulkan ke pusat. Apakah mungkin dibuat cara menghitung ya, bukan mengirim, tapi menghitung sehingga memasukkan laporan itu mudah, dimudahkan. Memang dari kemarin PPS itu membuktikan bahwa kalau misalnya Pak Mada tidak lihat perusahaan Pak ya, orang pribadi, kita mau nanya berapa penghasilan Pak Mada setahun, mungkin susah. Berapa penghasilannya? Kalau bukan pegawai ya, berapa bulan Januari berapa? Wah, mungkin lupa, kan ada uang masuk uang keluar kan. Tapi kalau tanya berapa hartanya, masih ingat. Berapa hutangnya, ingat ya. Kemarin seperti itu kan. Jadi saya pikir apa mungkin orang pribadi kita buat simplifikasi, basis perhitungannya dari situ seperti PPS. Tapi memang nanti ada adjustment lagi ya, supaya jadi kayak penghasilan bruto dia berapa. Nanti tapi itu lagi kita coba. Kami mau coba contoh di Aceh ini. Kita mau buat dulu surveinya, kalau kita buat ya rumusannya lah kira-kira kita kirim ke pusat. Berarti ini sedang dalam proses survei Pak Iman? Survei lagi jalan dari tanggal 19 Juli ini sampai tanggal 20, baru hari ini kita sampai tanggal 27-an lah kita mau survei. Kumpulin aja data masyarakat kira-kira apakah memang mereka kesulitan mengisi SPT orang pribadi ya. Ya, pengalaman saya misalnya saya sering berinteraksi dengan, saya sendiri kebetulan memang mengisi sendiri pengalaman orang pribadi, tapi mayoritas kawan-kawan saya misalnya meminta bantuan dari pihak lain. Artinya memang ada problem dalam proses. Saya nggak tahu apakah nggak pernah dicoba sehingga terkesan kesulitan, ataukah memang sulit sudah dicoba tapi terasa sulit. Semoga survei dari Pak Iman nanti menjawab permasalahan ini. Ya, misalnya menunjukkan bahwa ini bukan masalah literasi pendidikan orang ya, tapi memang misal ya. Kalau kami mungkin biasa menyebut pasal, Pak ini kena pasal misalnya PPH pasal 4 ayat 2 PPH final. Itu kan kalimat kami di internal pajak ya biasa. Tapi mungkin Pak Mada ini pasal 4 apa ini? Apa isinya ini? Pasal 4 apa? Ya itu yang kita lagi, apakah nanti mudah-mudahan ini supaya kalau memang kuat menunjukkan bahwa literasi masyarakat ini bukan masalah pendidikan ya, memang ini terlalu sulit untuk dipahami secara umum, maka kita coba usulkan dirubah cara menghitungnya. Dan undang-undang sebenarnya memberi jalan sebenarnya. Memberi ruangnya ya. Ada norma penghitungan tuh lebih mudah sebenarnya. Tapi itu masih kita coba ya. Karena
Mudah-mudahan sih bisa Pak, memudahkan sehingga nanti kepatuhan perpajakan bukan lagi dasarnya orang sudah sadar dan juga jadi mudah. Iya. Isinya mudah. Karena yang lain sudah mudah. Iya. Artinya secara pelaporan secara online itu memang sangat membantu tadi bahwa masyarakat atau wajib pajak bisa langsung melaporkan itu. Nah, pengalaman Cik Mada rata-rata misalnya kalau kita klasterkan ya, sejauh mana para pengusaha-pengusaha kita itu yang punya kesadaran tingkat tinggi membayar pajak. Maksud saya, kan ini ada pengusaha yang besar, ada menengah, ada kecil ini misalnya Pak Mada. Nah, dalam pengalamannya yang cenderung misalnya lebih aktif membayar pajak atau katakanlah yang sering mengalami kendala dalam persoalan membayar pajak, kalau kita klasterkan tadi itu di klaster mana? Ya udah pasti di klaster menengah ke bawah. Kalau di menengah ke atas, mereka itu kan umumnya sudah pakai pihak ketiga. Jadi yang perlu hari ini keringanan betul diberi oleh pihak Kanwil itu menengah ke bawah. Apalagi yang mikro-mikro itu, yang baru memulai. Ini kan masih buta dia. Mengisi kayak cerita tadi pasal 24 ini, PPh ini, bingung kita. Saya sampai hari ini juga bingung jujur saya bilang. Saya sampai hari ini bingung, padahal saya udah berkotak-kotik di SPT itu dari tahun 92. Artinya Cik Mada juga sudah mau mencoba mempelajari. Enggak ketemu. Enggak ketemu. Di mana ngisinya, di mana ambil ini, di mana kita taruh ini enggak ketemu. Jadi saya pikir coba khusus untuk Aceh pihak Kanwil membuat terobosan baru kayak survei barusan. Buat yang lebih sederhana, yang mudah diisi, mudah dipahami, mungkin bisa jadi pilot project nasional. Khusus kita buat misalnya khusus mikro dulu. Kalau yang besar saya pikir nggak perlu kita pikir, itu udah autopilot dia. Dan sebenarnya di sektor menengah ke bawah ini persentase pengusaha kita itu sangat besar. Besar ya? Sangat besar. Dan kesadaran mereka sangat tinggi. Mereka itu ada rasa ketakutan apabila tidak menyelesaikan kewajibannya membayar pajak. Itu ada rasa was-was. Jangan-jangan nanti usaha ditutup. Jangan-jangan didatangi orang pajak. Artinya ada kesadaran itu hari ini. Tinggal bagaimana pihak Kanwil pajak ini mengadvokasi mereka, memberi pendampingan. Itu aja saya lihat. Kalau secara kelembagaan Kadin sendiri misalnya selama ini ada tidak Bang Mada saya mencoba untuk berkolaborasi dengan DJP Aceh untuk mensosialisasikan ini kepada sering. Sering. Makanya komunikasi kami sangat intens. Maksudnya ini sampai ke level bawah di bawah ya? Iya, sampai level bawah. Kadang-kadang kami mengundang pengusaha ke kantor Kadin. Datang pihak pajak memberi sosialisasi. Habis itu ada acara pajak kami diundang. Jadi kalau hal itu udah sangat ini. Cuma kan kadang-kadang begini, mengajari orang ini kan nggak mungkin cuma 2 jam. Cuma 2 jam selesai dia kuasai, pulang ke kantor dia bisa ngisi. Malah sampai kantor karena tambah pening ya. Tambah pening. Apalagi ini nanti datang lagi peraturan Menteri Keuangan yang baru lagi. Artinya inilah yang membuat ribet. Sebenarnya kalau sederhana dibuat, saya pikir pasti masyarakat ini tertarik. Kalau PNS kita nggak pikir karena kan sudah ada lembaganya, dipotong bendahara. Udah sepotong otomatis. Kalau ini kan yang pihak ketiga kayak cerita tadi Pak Kanwil bilang 4,8 miliar itu 0,5%. Orang tidak pernah tahu secara detailnya bagaimana itu. Menghitung itu angka 4,8 sampai di mana, bagaimana menghitungnya. Ini ada satu lagi kasus. Baru saya tadi ketemu pihak dokter spesialis. Mereka katanya kalau 0 sampai 50 sekian persen. 50 sampai 250 ya. Sekian persen. Di atasnya itu sekian persen. Itu mereka juga bingung. Apakah ini dihitung? Gaji pertama mereka yang mereka dapatkan juga dihitung. Jadi ini bingung, makanya progresif ya. Progresif ya. Tadi mereka cerita itu, Pak Kanwil. Cerita tadi itu. Saya bilang, coba nanti kita di dalam diskusi, coba kita lempar ke Pak Kanwil. Artinya, di tingkat dokter aja, di tingkat rumah sakit, ada kebingungan itu. Itu tadi, pada level pendidikan tinggi pun tidak menjamin. Kayak cerita Pak Kanwil tadi, level S3. Artinya, ada hal ini yang membuat memang sulit dipahami mungkin. Sulit dipahami. Nah, kalau begitu nih Pak Iman, walaupun tadi sekilas sudah dicoba ya, kita apresiasi langkah-langkah dilakukan oleh DJP Aceh untuk mempermudah ini. Tapi sebelum ke sana, sebenarnya prospek atau potensi pajak kita tadi, kalau tadi kan ada pajak perusahaan ini, ada pajak orang pribadi, itu seberapa besar yang ada di Aceh misalnya, sehingga ini harus kita jemput bola ya, bahwa setiap orang sebisa mungkin
mudah untuk membayar pajak ini nantinya? Kalau potensi pajak itu kan apa ya, seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Aceh ya. Jadi kalau Aceh pertumbuhan ekonominya terhambat, hampir pasti pajaknya juga terhambat. Oke. Secara target tahun ini kita sedikit ya, nggak turun dari tahun lalu, jadi sekitar 4,6 triliun targetnya setahun. Itu ya harusnya tercapai karena kan sekarang ada inflasi, ada apa. Jadi untuk seperti itu memang kami tidak hanya mengurus masalah perpajakan ya Pak Pemada, Pak. Jadi kami juga lagi bantu teman-teman di provinsi bersama, kebetulan di Aceh ini ada bagus ya, ada hubungan kita namanya tim 9 itu ya. Ya, tim 9. Jadi ada pajak, bea cukai, BPKP, kekayaan negara, sampai 9 BI, OJK ikut. Nah, kami diskusi intensif untuk pemulihan ekonomi di Aceh. Salah satu yang diusulkan didorong oleh teman-teman di pajak, di Kanwil, misalnya gini, misal tadi masalah potensi besar itu kan 4,86 triliun itu besar karena relatif ya besar, tapi dropping dari APBN kita ke transfer keuangan dana desa itu kan cukup besar Pak, itu sekitar 30 triliun lebih ya. Belum transfer untuk instansi vertikal. Jadi totalnya di Aceh itu masuk uang dari pusat itu 47 triliun per tahun. Per tahun. Sedangkan uang pajak yang ditargetkan aja cuma 4,6 triliun. Jadi 10%-nya lah. 10%. Tapi kita tidak, itu nggak masalah. Maksudnya yang namanya daerah masih kurang uang itu transfer pusat. Tapi kami makanya kita juga tadi masalah pajak seperti apa? Kami lagi buat ya, dengan Pak Adin juga sudah kita diskusi. Selama ini orang membuat UMKM untuk berusaha, UMKM buat kuah belangong lah, UMKM untuk ikan apa. Tapi kami di Kanwil sekarang teman-teman pajak lagi coba UMKM jasa pembukuan pelaporan pajak, supaya tadi kelas menengah ke bawah itu tidak perlu nyari siapa konsultan. Ya, jadi itu mahasiswa-mahasiswa dari beberapa 2-3 kampus itu sedang dilatih. Udah ada 3 kelompok Pak ya. Berarti ini program DJP yang disebar ke masyarakat. Ya, hanya kita baru ada 3 kelompok nih di Banda Aceh. Nanti mungkin kita copy paste di beberapa kota kabupaten ya. Supaya misalnya nanti mereka berkantor di Kadin misalnya. Ada Senin kelompok ini, besok Selasa. Nanti kalau ada apa-apa ya bisa mereka, tanya langsung. Dan itu misalnya kita hire misalnya kan, kalau anak-anak ini kan jadi tidak jadi konsultan pajak sebenarnya, karena tetap atas nama perusahaan. Tapi mereka jadi mudah untuk mencatatkan, melaporkan. Jadi kesulitan pengusaha itu sebenarnya mereka nggak nyatat, tidak membuat catatan teratur tentang penghasilan mereka. Lalu di akhir tahun ditanya berapa penghasilan, nggak akan tahu, nggak pernah catat. Pening jadi ya. Lupa semua setahun. Nah itu, sedangkan mereka fokusnya adalah namanya menengah ke bawah kan, bagaimana omsetnya maju, bagaimana stok ini dibeli murah. Itu kita maklumi lah, mereka tidak akan sibuk dengan mencatat. Mungkin kalau misalnya kafe-kafe itu, apa yang dicatat? Dia nyatat dan gula stok berapa. Bukan mencatat ini kan. Mungkin uang ada masuk, dia bayar sekolah anak. Nah ini kan jadi ruwet. Tapi kalau ada tadi UMKM tadi, dia tiap minggu bisa datang. Catat mana ini ya, omset dia catat. NIK menjadi NPWP, baru hari ini 19 Juli Pak. Jadi tadi Bu Menteri, memang mudah satu sisi, memudahkan masyarakat, tidak perlu lagi buat NPWP nanti ke depannya ya, walaupun ini masih bertahap nih, baru di matchingkan kan dari Dukcapil bertahap. Tapi kalau nanti sudah semua, berarti kewajiban mendaftar itu menjadi mudah kan. Kewajiban kita kan cuma 3 Pak, mendaftar, membayar, melapor. Bahkan bisa jadi otomatis nih, siapapun yang sudah punya NIK otomatis nanti kalau terkonversi dengan Dukcapil semua, 200 juta penduduk udah menjadi wajib pajak. Akan otomatis dia terdaftar sebagai NPWP dia kan. Masalah dia punya penghasilan atau enggak nanti lain cerita. Jadi tinggal melapor. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada namanya pre-populated SPT. Itu ketika memang IT kita sudah bagus, digital ekonomi sudah merata, sekarang sudah ada elektronik bukti potong segala macam, maka rencananya ke depan kita nggak buat SPT lagi Pak, kita akan dikirim sama pajak. Jadi SPT, misalnya Pak Mada udah kirim nih draft SPT gitu. Setuju nggak? Kalau setuju ya udah. Kalau nggak setuju baru dirubah. Itu saya lebih condong. Tapi nanti sekarang. Itu saya lebih condong. Tapi masih lama nih Cik. Mudah-mudahan sekurang-kurangnya. Ya mudah-mudahan nggak lama, karena ini kan IT kita lagi dibangun, namanya ada
program PESIAP namanya, Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Itu sedang diproses. Kita akan launching itu rencana ya 2023 nih, Oktober. Itu jalan. Kalau tadi NIK sama dengan NPWP, terus proses itu jalan, digitalisasi ekonomi udah jalan. Misalnya tambah lagi pembatasan transaksi tunai misalnya. Berarti orang masuk perbankan kan. Nah itu ketika pengawasan mudah, SPT kita juga mudah kan. Kita sudah tahu semua, jadi tinggal kirim aja. Setuju? Oke, kalau nggak setuju, perbaiki online, tidak perlu ke kantor pajak. Artinya ini lebih simpel lagi. Lebih simpel. Iya. Artinya dunia pengusaha juga menyambut Sangat baik terbantu kalau nih. program ini jadi, Cik Mada. Sangat terbantu apabila itu dapat kiriman kita pemberitahuan bahwa tagihan pajak Anda sekian. Kira-kira segini gitu kan. Ah, Kalau udah. dia protes Oh, ya dia kita betulin. lihat. Oh, ini nggak mungkin saya Iya. datang ke kantor pajak. Iya. Ya. Artinya terjadi dialog di situ. Tapi artinya kita sudah tahu, nggak perlu ngisi-ngisi lagi. Nah, ini sangat terbantu. Saya pikir Bulan kalau depan itu pasti itu semua mendukung itu. Semua mendukung itu. Nah, Artinya ini keaktifan pemerintah untuk menjemput bola. oh iya, itu akan pemerintah lebih sekarang kan harus proaktif. proaktif. Nggak bisa lagi kayak pemerintah zaman dulu, zaman 80-an, nggak bisa. Ini kan dunia sudah maju. Jadi harus memang berubah cepat nih semua. Baik pemerintah, dunia usaha, semua kita harus berubah cepat. Jadi kalau ini terobosan luar biasa bahkan Ya, kami tapi ya mungkin nggak 2023, tapi itu arahnya ke sana. Karena beberapa negara kayak ya saya pernah ke Swedia gitu, mereka sudah orang pribadinya. Jadi mereka nggak ngisi SPT, orang pribadi tuh dapat SPT, dia. Wah, iya. Nah, jadi enak. Oke. Nah, sebelum ke Cik Mada satu lagi. Sebenarnya ketika wajib pajak tidak bayar pajak, kayak ini. Ada sanksi nggak nih, Pak Imran? Oh, sanksi. Sehingga ini Ya, jadi pajak itu emang sebaiknya ya Bapak Ibu sekalian, pemirsa, apapun kalau kita punya penghasilan, ya tadi kalau di atas 500 juta itulah lebih baik datangi itu kantor pajak, tanya-tanya atau apa. Karena memang sanksi pajak itu cukup keras juga kan. apa, Pak? Dia bisa dari sanksi denda, Bisa dengan kurungan. rumah, sampai dengan tadi sita Aset. aset, sampai giseling kan, penahanan. Nah ini ya jangan sampai lah. Kami ada berapa masalah, ada berapa kasus tuh misalnya tadi. Waktu dihimbau ada surat, dia takut kan, wah ini surat dari pajak, buang aja. Atau dia tidak diakui misalnya, suratnya mengatakan kamu penghasilan segini begini. Ini salah pajak, tapi nggak datang. Jadi dia, ini Abaikan. salah pasti diabaikan. Akhirnya datanglah pemeriksaan. Lebih takut tuh, wah ini periksa kan. Makin nggak jalan. Nah, pemeriksaan itu keluarlah ketetapan, tidak bayar. Ketetapan itu tidak bayar, berarti inkrah kan? Tidak mengajukan keberatan, tidak apa inkrah, dia berbunga tuh, penagihan berbunga, Pak. Nggak bayar lagi, sita rekening dulu, semua rekening ketutup dulu, blokir. Dia nggak itu lagi, mulailah masuk sita rumah. Itu tanda kutip saya lihat, jangan sampai masuk Ya, sana. Iya. dia mungkin begitu ya. Iya, karena nanti masuk sampai begini. Kalau perusahaan, Pak Mada misalnya, PT-nya kena utang, Pak Mada nggak bayar, perusahaannya ya. Apakah masuk ke pengurus? Iya, penanggung pajak masuk ke pengurus. Jadi, loh ini perusahaan saya, Pak, udah saya tutup. Oh, enggak, Bapak waktu itu direksi kan. Kejar sampai, nah ini. Oke. Nah, saya kira ini juga perlu diketahui oleh publik bahwa ternyata memang ada sanksi juga, Ada sanksi pidana yang bisa diterima oleh mereka yang tidak bayar pajak. Saya akan tanya ke Cik Mada berikutnya. Apakah pengusaha kita selama ini sadar tidak akan ada sanksi ini? Maksudnya, tapi jangan jawab dulu, Cik Mada. Sehingga memang harapan kita spirit untuk membayar pajak, karena memang tujuannya kan tadi untuk pembangunan masyarakat, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, ya, tetap bisa dilakukan atau dibayar oleh pengusaha. Nah, kita jeda sejenak, Cik Mada. Pemirsa tetap bersama kami, perbincangan ini akan berlanjut setelah informasi berikut ini. Kanan dikit. Geser lagi. Deso. Deso. Ya. Deso. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Untuk beralih ke siaran TV digital, kamu hanya perlu menginstal set-top box.
tanpa membayar iuran bulanan. Siaran TV digital membuat gambar televisimu lebih bersih, lebih jernih, dan lebih canggih teknologinya. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Bruwet sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetep baik bruwet. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Semoga. Baik pemirsa, masih bersama kami dalam Aceh Bicara, kita masih mendiskusikan terkait dengan sadar akan pajak. Baik, kembali ke Cik Mada pertanyaan awal tadi ya. Bagaimana, apakah misalnya pengusaha kita sebenarnya tahu akan ada sanksi-sanksi ini? Maksud saya, agar tadi semangat atau keinginan untuk membayar pajak memang terus terjaga dengan baik. Sangat tahu, apalagi dalam 5 tahun terakhir sangat tahu, karena kan Ada sudah perubahan. banyak yang ada ditahan badan. Iya, iya, iya. Nah, di samping tahu dia kewajiban segala macam, tahu juga bahwa ini akan ada penalti, bisa denda, bisa blokir. Ini sama nih blokir rekening sangat banyak sudah dilakukan. Banyak yang datang ke Kadin, pengusaha-pengusaha kami punya di blokir rekening. Nah, kami komunikasi dengan pihak Kanwil. Nah, kenapa seperti ini? Nanti kita jembatani. Ya alhamdulillah selesai. Makanya saya bilang tadi, ini harus betul-betul kita sosialisasi, kita advokasi, kita beri pendampingan. Tapi dengan catatan, jangan ada yang curang. Iya. Kalau curang, kami mendukung penuh untuk ditindak. Artinya bukan unsur kesengajaan. Bukan sengaja. Temuan selama ini yang ada problem memang bukan sengaja, Cik Mada. Yang datang melapor ke Kadin ke kita itu umumnya bukan sengaja. Yang sengaja mungkin nggak melapor, dia tahu dia sengaja. Ngapain dia lapor? Nah, jadi yang sengaja ini memang harus diberi ganjaran supaya jadi pelajaran-pelajaran bagi yang lainnya. Dan selama ini dari sanksi yang tadi disampaikan itu cukup efektif tidak untuk mendorong pertambahan para pengusaha untuk membayar pajak? Sangat. Dengan tingkat memblokir rekening saja hari ini, macet. itu udah sangat jerah. Konon lagi sampai penyitaan harta, Aset. penyitaan rumah, penyitaan macam-macam. Tingkat diblokir rekening, gagap. Iya. Apalagi perusahaan yang blokir tersebut punya kontrak kerja. Artinya uang yang dia amprah kan ada tanggung jawab untuk orang lain. Iya. Ada hak bekerja di situ, bayar material segala macam. Ini semua terblokir, nggak bisa lagi. Mau nggak mau, nggak ada pilihan kan, ke kantor pajak. Periksa, oh bisa buka lagi. Makanya saya pikir ini memang pelajaran untuk kita semua. Artinya pajak ini memang betul-betul mendukung pembangunan. Tanpa pajak ini kan kayak kita hidup tanpa napas. Iya, untuk negara. Nggak ada napas. Kita punya mobil, tapi nggak punya bensin. Gimana kita mau jalan? Begitu juga negara kita. Tapi dalam itu, ya juga pihak negara khususnya DJP yang lebih aktif lah. Artinya sosialisasi itu memang harus diperkuat. Ke segala lini. Misalnya ke kabupaten kota juga, jangan cuma kita fokus di Banda Aceh, Pak Kanwil. Mungkin di Banda Aceh tingkat pengetahuan mungkin agak sedikit lebih dibandingkan mungkin dengan daerah kabupaten tetangga kita, saudara-saudara kita di sana. Mungkin itu aja. Jadi supaya ini lebih terbuka, jangan menjadi pajak ini menjadi momo. Sehingga kalau kita lewat di jalannya Arif itu kan, Oma akan tuji cilom ya. Kan Mas Aceh itu. Khususnya para pengusaha. Asal lewat akan tuji hilom. Tapi bagaimana bisa? Ini rumah saya yang kedua nih. Artinya ada apa-apa saya mudah. Begitu saya datang ke rumah saya itu, saya dilayani, saya diberi jalan keluar yang terbaik, tidak dipersulit, kan itu yang kita harapkan. Semoga ini bisa berjalan nanti. Ini harapan kita semua, harapan kita semua. NIK tadi menjadi salah satu MPWP. Ya, untuk mempermudah yang tadi itu, yang nanti bil pajak itu dikirim ke rumah, bahwa ada tunggakan. Seperti contoh, mungkin hari ini kan sudah ada denda kendaraan, pakai CCTV. E-tilang. E-tilang sampai ke rumah kan. Oh begitu saya lihat, oh ini saya nggak ada pelanggaran. Kasih nampak foto CCTV. Komplain. Begitu kita komplain dikasih nampak. Ya udah, saya salah bayar. Artinya objektif kan? Iya, fair tuh kan. Fair. Oke, itu kalau perusahaan, saya tidak tahu apakah Cik Mada sempat artinya melihat
kalau pajak perorangan saya selama ini ya. Perorangan juga ada, saya juga ada kasus, ya bukan kasus, maksudnya orang yang ngomong-ngomong masalah pajak suami istri nih, bahkan ini juga harus dijelaskan. Ya. Artinya misalnya suami istri PNS atau suami PNS istrinya tidak, apakah mesti beda-beda NPWP atau cukup satu NPWP? Ini juga banyak yang tidak mengerti ini. Saya harus dijelaskan, saya pikir. Kan banyak orang kita ini kadang-kadang suaminya tentara, Ya. istrinya guru. Apakah masing-masing NPWP atau satu NPWP Ya. untuk keduanya? Ya. Nah, jadi saya pikir itu juga harus dijelaskan ke masyarakat. Kalau tidak salah waktu ngisi itu muncul ya, apakah hartanya bergabung atau Bergabung terpisah? atau betul. Oke. Ini bisa dijelaskan sekilas Ya, Pak. memang itu pilihan. Itu pilihan. Kalau memang mau bergabung bisa, bisa. Jadi memang ini agak Yang lebih hemat bagaimana bagi masyarakat yang Yang lebih sedikit bayar efektif. pajak? Gitu. nggak, kalau ini kan memang kalau digabung akhirnya jadi gunggungan ya. Tergunggung itu nanti kan dia memang ada penghasilan tidak kena pajak. Itu kan ada tanggungannya berapa? 1 orang, 2 orang, 3 orang itu. Ya. Itu lebih besar di pengurangnya. Tapi tarif karena di penghasilannya itu digabung, itu tarifnya akan progresif kan. Nah itu memang kalau mau lihat efisien atau enggak, ya kita lihat dulu penghasilannya berapa. Karena kalau sendiri-sendiri kan berarti dia nggak ada tanggungan kan, masing-masing tanggung sendiri, itu bisa. Tapi kalau digabung, nah tadi ya, hitung-hitungan seperti itu. Tapi mudah-mudahan nanti inilah pilihan-pilihan itu seharusnya memang itulah inisiatifnya dari pajak, memudahkan ya supaya orang bukan cari yang paling berat, enggak, tapi efisien lah. Karena kan negara kan yang penting mereka sadar pajak, mereka tahu pajak bayar itu untuk apa segala macam, bayar efisien, nggak kena denda, itu sudah. Jadi emang itu kewajiban kita itu aja. Tapi kita mengapresiasi langkah-langkah pemerintah yang terus tadi singgung oleh Pak Iman melakukan reformasi dalam perbajakan ini sehingga dari hari ke hari, dari tahun ke tahun ini semakin mudah. Ada perubahan-perubahan terus. Tadi yang menarik bisa kita tunggu datang formulir ke kita. Ini loh pajak-pajak Anda tercatat semua, confirm, oke, pay. Bayar. Ya, kalau Nggak tidak, confirm, komplain. komplain. Bawa Tapi kalau bukti. ada bukti harus bayar. Harus bayar. Oke. Kemudian satu lagi, saya pikir itu juga perlu masalah zakat. Ya. Ini ide. Iya, dikonversi ke pajak. Artinya Ini untuk pengurangan itu saya pikir juga harus segera diproses, didorong penuh oleh Kanwil Pajak dengan pemerintah Aceh. Kami Kadin tetap mendukung penuh. Oke, apalagi ini amanah UPA. UPA. Amanah undang-undang. Apalagi kita syariah. Iya. Ini syariah. Perbankan saya sudah syariah. Maunya karena ini perintah undang-undang juga harus. Iya, harus syariah semua kan. Ya. Nah, sejauh ini kita tanya ke Pak Iman, bagaimana proyek ini, Pak Iman? Jadi begini, memang itu jelas ya, clearly stated lah di Undang-Undang PA kan, 192 itu, bahwa zakat yang dibayar menjadi pengurang pajak penghasilan terutang. Itu nggak bisa diartikan lain tuh, memang itu sebagai kredit pajak. Final. Ya, kredit pajak kan. Nah, kami sudah bantu teman-teman Pemprov membuat namanya RPP-nya, rancangan peraturan pemerintah untuk seperti itu. Dan terakhir itu dari Gubernur bulan Juli 2021 sudah kirim ke Menteri Dalam Negeri draftingnya. Dan ada beberapa pembahasan di level di pusat antara Kementerian Dalam Negeri dengan Menteri Keuangan, dengan Menkumham, itu diskusi berapa. Tapi memang belum ada perkembangan yang signifikan. Nah, sekarang kami sedang mencoba mengusulkan juga ke PJ Gubernur sekarang untuk mengirim surat ke Menteri Keuangan, minta ya misalnya bantuan untuk percepatan lah. Karena memang ini begini, bukan masalah di Menteri Dalam Negeri itu salah atau enggak, tapi memang kebetulan dari RPP itu materinya sangat berhubungan dengan keuangan negara gitu. Jadi bukan administrasi pemerintahan yang sebagai tupoksinya Kemendagri. Jadi memang waktu itu mungkin ada yang nggak kurang pas ya. Kalau misalnya dikirimnya ke Kementerian Keuangan, mungkin mereka langsung, oh ini kan memang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, ini keuangan negara di pusat sama keuangan di daerah. Itu mungkin lebih mudah smoothingnya. Apalagi sekarang di Kementerian Keuangan itu ada Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Katanya mereka juga akan ke Aceh. Dan waktu kami ketemu di Jakarta, salah satu program mereka ini zakat sebagai pengurang pajak. Jadi sebelum kita paparan, waktu itu mereka paparan, memang itu yang akan dibahas. Jadi mudah-mudahan ini bisa smooth jalannya, itu sebagai pengurang pajak ya. Ada yang mengatakan nanti pemerintah pusat akan berkurang. Kalau kami ya sebenarnya tidak ada, kalau seandainya uang pusat pindah ke daerah,
itu loh satu negara. Kan? Iya. Jadi nggak ada kerugian itu sebenarnya. Kantong kiri, kantong kanan. Itu tidak disebut nanti kerugian negara berapa, nggak ada cerita itu. Jadi memang bukan masalah rugi atau nggak ada cerita rugi karena di Aceh khusus satu-satunya provinsi yang zakatnya nanti akan masuk PAD. Iya, itu dia. Jadi itu persis seperti transfer keuangan daerah dan dana desa DKDD yang transfer dari pusat ke APBD kan. Itu normal. Jadi tidak ada istilah ini negara rugi, nggak ada rugi karena yang hilang dari pencatatan itu tidak ada. Ada. Oke. Dan pengawasan juga kita mudah lah. Itu mudah-mudahan jalan ya. Ini tinggal kita sudah usulkan ke PJ Gubernur ya 2 minggu lalu. Seminggu kita udah kirim surat minta usulkan agar Pak PJ Gubernur mengirim ke Menteri Keuangan. Ya, Mudah-mudahan itu jadi. Dan kami juga berharap memang ada tadi apa harapannya kalau pajak, kalau kami lihat ini akan mendorong investasi juga. Karena kita tahu ya saudagar-saudagar Aceh banyak yang di luar Aceh. Benar. Di Aceh Sepakat di Medan atau mungkin yang di teman-teman kita Di Aceh, Jakarta. di Jakarta bahkan di luar negeri, di Penang, mungkin ini kalau memang dia lihat ini zakat bisa sebagai pengurangan, dia akan pindah terdaftar di sini. Iya. Dia akan bayar. Mungkin siapa yang punya gampung di Badan Baitul Mal Melabuh misalnya kan, Bayar di sana. dia akan bayar sana. Bayar sana. Masuk ke kas daerah sana itu. Artinya memang dari progres ini terus berjalan ya. Terus mudah-mudahan as soon possible lah, karena semua sudah dibahas sebenarnya. Hanya ada Tinggal beberapa. persoalan teknis tadi. Ya. Dan itu luar biasa. Itu luar biasa. Kalau itu jalan, kita malah berharap tadi bisa nggak kita menarik investor asing dari negara-negara Muslim sekitar kita gitu, Malaysia, Turki. Ya karena memang ini nuansa syariahnya besar kan Ya. gitu. Oke, ini tentu menarik Cimada bahwa semoga tadi dukungan Pak Iman juga beserta DJP seluruhnya itu bisa mempercepat proses RPP terkait dengan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang tadi. Nah selama ini di dunia pengusaha nih Cimada, apakah ada merasa beban tersendiri misalnya harus double payment ya? Maksudnya satu sisi memang bayar pajak juga wajib secara negara, kemudian zakat juga wajib secara agama. Ya ini kan beban saya pikir. Kalau dua-dua, ini 10%, kalau sekarang 11%, ini Di sana 2,5%. 2,5. Artinya kalau di sini oke lah kita sembunyi-sembunyi ini. Tapi kan persoalan di akhirat. Iya. Walaupun di dunia mungkin Di memilih dunia bayar pajak dulu. Lepas 1 juta misal pajak zakat kita tidak bayar lepas. Ya. Tapi di akhirat nanti kalau di dunia ini kan main kucing-kucingan nih. Iya. Artinya makanya di sini saya bilang kalau ini peraturan pemerintah ini turun, ini pengurangan pajak ini, saya pikir ini kan semakin membuat semangat orang membayar pajak Dan zakat. dan zakat sekaligus. Ya. Artinya Artinya- pajak dan zakat dan pajak Ya, langsung dikurangi ya. dikurangi. Oke, karena jadi skemanya misal 10% dikurangi 2,5% begitu Pak Iman ya. Ya, pokoknya berapapun pajak terutang, dia sudah bayar berapa zakat akan menjadi sama seperti kredit pajak. Ini kan lebih sederhana. Jadi artinya tidak ada lagi berpikir kedua sisi nih. Begitu dia udah keluar bukti bayar Baitul Mal, berarti pajak sudah mengakui. Iya. Dan selama ini memang pengusaha sedikit terbebani dengan kondisi ini ya. Saya tidak ingin tanya para pengusaha lebih pilih mana nih bayar atau dua-dua umumnya yang mana itu terserah. Nah, tapi yang pasti harapan kita dengan klaster seperti ini atau kalau jalan ini akan sangat membantu pengusaha Betul. menunaikan dua hal tersebut. Dua hal. Satu dia tunaikan, dua terselesaikan. Dua terselesaikan. Kan itu, satu dia tunaikan, dua terselesaikan. Itu. Ya, baik kita ini berada di bagian akhir dari dialog ini. Satu hal lagi nih Pak Iman. Bagaimana saya mengutarakan bahwa begini, bagaimana dengan katakanlah selama ini terkadang sering kita jumpai bahwa ada kadang oknum-oknum pajak itu yang juga secara pribadi menggelapkan dana-dana tertentu yang ini kita ini masalahnya bukan pada persoalan itu adalah spirit masyarakat untuk membayar pajak sehingga keluhan dia ini saya bayar pajak bukan dipakai untuk negara tapi untuk pribadi. Nah, bagaimana merespon ini bahwa semangat masyarakat juga pada akhirnya tetap bayar pajak? Jadi gini, ini memang menarik ya. Kalau dalam konteks orang membayar pajak, selama ini memang kita hanya tipis ya mengatakan kewajiban pada negara bayar pajak, kewajiban pada agama bayar zakat. Ada beberapa persamaan sebenarnya. Satu, dua-duanya itu nggak ada nilainya. Kalau tadi Pak Mada bilang, oh itu ada urusan di akhirat ya. Dua-duanya jelas nggak ada nilainya kalau niatnya salah kan? Iya. Kalau bayar zakat, saya niatnya salah, nggak ada Terpaksa nilai gitu. juga. Bayar pajak yang katanya tidak ada hubungan dengan akhirat, kalau dia niatnya, saya
ingin membantu pembangunan, ingin membantu orang miskin di daerah mana, Ibadah. itu ibadah. Ibadah. Jadi bayar pajak bisa bagian ibadah sepanjang niatnya betul. Bayar zakat bisa jadi bukan ibadah selama niatnya salah. Itu satu yang sama. Yang kedua, kesamaan lagi, sebenarnya itu adalah alokasi bagaimana membagi kekayaan dipegang oleh beberapa orang. Kalau pajak ya ingin dibagi untuk masyarakat banyak. Kalau di agama zakat sama. Di Qurannya kailayakuna dulatan bainal agniya'i minkum itu kan. Jangan biarkan harta itu berputar di orang itu aja. Itu jelas. Itu ada samanya. Yang ketiga nih, nah ini PR tadi berarti. Sebenarnya menggelapkan pajak sama menggelapkan zakat sama hukumnya. Itu uang titipan itu kan. Masyarakat titip kan, ini saya bayar pajak nih untuk pembangunan loh, bukan untuk kamu itu bayar. Orang bayar zakat juga sama kan, saya untuk mustahik zakat saya bayar. Dua-duanya sebenarnya sama, makanya harusnya tuh double tuh hukumannya kan. Kalau dia uang titipan itu dia ambil, wah salah dia. Nah sebenarnya itu. Jadi kalau sampai masuk ke level itu, karena kami juga ke Tengku Faisal di MPU, kita diskusi memang ya masyarakat ini harusnya sadar bahwa membayar zakat pajak itu kalau niatnya benar itu bagian dari ibadah, ada pahalanya gitu. Ya, karena membangun fasilitas publik tadi. Ya, sarana publik. Betul. Itu kalau sampai level itu, apalagi nanti diperkuat ya. Dengan dia berzakat bisa sebagai pengurang pajak. Itu lebih terasa gitu orang mungkin. Baik, ini kita harus akhiri. Cik Mada, terakhir harapannya? Ya kalau harapan saya, yang penting DJP terus memberi pemahaman, edukasi, pendampingan kepada wajib pajak. Itu aja. Ya, sambil melakukan reformasi. Tadi, kalau reformasi memang sudah dilakukan ya, sama Pak Iman juga menunjukkan sangat banyak sekali. Plus harapan kita terakhir bagaimana RPP zakat pengurang pajak bisa turun. Cepat kuat. Ya. Baik, Pak Iman, Pak Mada, kita harus akhiri dialog ini karena waktu sudah berakhir. Terima kasih atas kehadirannya di Aceh Bicara sore hari ini. Baik pemirsa, demikian perbincangan kita terkait dengan sadar pajak maksudnya. Pada akhirnya tentu kita harus menyadari bahwa ini bagian dari kewajiban kita yang harus kita tunaikan. Dan semoga RPP terkait dengan zakat sebagai pengurang pajak yang tadi sudah disinggung juga oleh Pak Iman, insya Allah juga bisa segera realisasi di masyarakat sehingga minat atau orang yang terus membayar pajak dan juga zakat itu akan terus-menerus meningkat. Sampai jumpa dalam Aceh Bicara berikutnya insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.